Bersama saya lagi, Makrina Tindangen. Kali ini saya akan membagikan cerita lepas akademik terkait dengan hak kekayaan intelektual. Semoga apa yang dipaparkan pada video ini dapat menambah wawasan ataupun dapat menjadikan rujukan, terutama dalam hal yang paling lagi diributkan saat ini, yaitu dalam hal hak cipta. Mari kita ikuti perbincangan saya dengan Ketua LP2M Universitas Mula Warman. Ini saya bersama dengan Bapak Kepala Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mula Warman atau sering disingkat dengan LPPM. Beliau tepatnya bernama Profesor Widi Sunaryo, SP, MSI, PhD. Baik, bagaimana Pak Prof? Kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat. kelihatan cerah kok ya, jadi berarti baik. Baik. Nah, terkait dengan peran Bapak ya di Lemdit ya, saya akan meminta opini juga Bapak ya, mungkin terkait dengan aktivitas akademik ya yang berada di universitas. Jadi tepatnya ini yang akan saya tanyakan dengan Bapak ya. Siap. Jadi bagaimana ya Pak peran universitas dalam hal ini lembaga LP2M ini ya dalam memfasilitasi ya dosen-dosen untuk memperoleh haki. Baik, terima kasih Bu Prof. Makrina ini atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini untuk memberikan informasi berkaitan dengan hak kekayaan intelektual atau HKI. Dan memang bahwa LP2M merupakan salah satu tempat di mana sentra HKI itu berada. Artinya ada satu sentra HKI yang didirikan itu di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sentra HKI itu banyak karena sentra HKI itu merupakan cabang dari Dirjen Kekayaan Intelektual dari pusat Kemenkumham. Nah, dan kita sudah berdiri sejak mungkin sekitar 10-15 tahun yang lalu. Nah, berkaitan dengan peran dan fungsi sentra HKI ini yang di bawah LP2M, bahwa kita memang menaungi dan melayani mulai dari pendaftaran, seleksi, dan juga membantu proses dan fasilitasi penerbitan, pendaftaran sampai nanti pemberian atau grant ya. Beberapa jenis hak kekayaan intelektual yang diajukan oleh para pengaju. Nah, para pengaju ini boleh dari mahasiswa, boleh dari tenaga kependidikan, boleh dari dosen, dan juga kita melayani juga dari umum. Mitra gitu ya. Dari umum maksudnya masyarakat umum yang ingin mengajukan hak kekayaan intelektual. Cuma ada perbedaan. Kalau kita melayani istilahnya sivitas akademika, itu ada pengalian hak. Pengalian haknya itu Universitas Mula Warman dalam hari ini adalah LP2M. LP2M ya, tanpa penyanyi, pencipta tidak bisa viral gitu ya kalau istilah sekarang. Atau tanpa ini tidak sehingga bisa kolaborasi. Gimana pendapat Mas Widi dengan ini contohnya ya misalnya Dewa gitu, ya. Tapi kan masih terkait ini kan. Ya, contohnya kan? Dewa ya ini. Nah itu saya ingin tahu itu. Ahmad Dhani merasa dia memiliki dewa lah gitu kan. Kemudian yang lain nggak boleh menyanyikan dan sebagainya. Widi, dari segi tadi. Ini kebetulan ini ya anak saya juga bikin BIM barusan juga mengajukan perlindungan. Yang paling penting adalah bahwa sekarang itu kalau sekarang sudah sangat clear ya di dalam
setiap kita mengajukan pelindungan itu, bahkan kalau di itu misalnya ini perannya apa gitu ya. Nah, perannya itu misalkan ini sebagai penciptanya si ini, penyanyinya si ini kan gitu, itu jelas. Nah, nanti ketika didaftarkan maka kita harus juga secara runtut itu menciptakan itu, harus hak-haknya apa. Nah, itu kan ada semuanya ditulis begitu. Nah, kebetulan saja kemungkinan itu ya mungkin dulu ini kurang jelas gitu sehingga ini berarti ada sesuatu yang mungkin belum terpikirkan waktu saat terpikirkan itu, pada waktu. Nah, sekarang itu ketika kita mendaftarkan hak itu memang karena dulu berteman gitu kan misalnya. Sekarang itu harus betul-betul clear apa hak penyanyinya, hak pemusiknya dan sebagainya itu harus betul-betul di ini. Nah, karena itu sudah terlanjur jadi gitu ya. Jadi sudah terlanjur itu kira-kira solusi apa gitu Mas Widi, apakah gitu ya, apakah karena ini kan lagi itu kalau santer, gitu hukum itu kan dalam tanda kutip kan ya hitam putih kan hukum itu. Apa yang tertulis, apa yang dia bisa ya itulah yang akan dijalankan gitu. Makanya ketika ya begitulah. Makanya kalau menurut saya memang sebenarnya apalagi dulu ya dibijaki saja kan ada hukum dan ada kebijakan karena kan, masa lalu tuh kan belum dulu sama-sama rukun, sama-sama ini sekarang lagi menang-menangan lewat hukum itu kan. Memang siapa yang tertulis di situ kan contohnya kita mengajukan hak cipta itu kan nomor 1 inventornya siapa betul. Nah, ya kan betul. 1, 2, 3, 4 ketuanya. Nanti kalau ketua itu berapa haknya, baru anggotanya berapa haknya, kan ada di situ. Jangan sampai di situ yang mendaftarkan cuma 1 orang. Ini sering terjadi tuh. Nah, itu karena anggotanya banyak didaftarkan. Contoh ini kalau di itu KKN misalnya. KKN itu yang mendaftarkan cuma dosen pembimbingnya saja, mahasiswanya enggak diikutkan gitu kan. Nah, ini kan hak pemiliknya jadi cuma di satu itu. Dibimbing aja. Ya harus dituliskan kan seluruhnya, bahkan kalau KKN itu anggotanya 20 ya tuliskan 20 gitu. Dan itu mendapat tanda tangan semuanya harus. Nah, itu saya nggak tahu sih gimana dulu apakah itu terjadi gitu. Konfliknya itu di ranah mana gitu kan. Tapi yang jelas bahwa pendaftaran cipta dan sebagainya sudah diatur dengan sangat jelas ya. Cuma disitulah kita harus mengaturnya. Baik. Terima kasih Prof Widi, luar biasa deskripsinya ya. Kita dari hak kekayaan intelektual akhirnya kita mengerucut ke apa yang sedang diperbincangkan terkait royalti, tetapi kita tinjau dari sisi akademik karena tadi kita turun dari haki baru kita sampai ke hak cipta. Demikian wawancara saya dengan Ketua LP 2M Universitas Mula Warman. Semoga bermanfaat.